Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua perihal dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024. Nah, untuk sementara ini saya akan memberikan sebuah informasinya berdasarkan laporan dari jpnn.com. Jadi ada info bahwasanya Permen Pan RB nomor 6 syarat honorer mendaftar P3K tahun 2024 dan poin sertifikat kompetensi. Seperti apa sih? Coba kita bahas bersama. Dan mohon maaf karena saya saat ini tidak berada di tempat kerja saya, sehingga saya tidak bisa menyampaikan secara leluasa kepada Bapak Ibu semua. Jadi kita bahas Permenpan RB nomor 6 ini di berikutnya setelah saya pulang dari sini Bapak Ibu semua, dari Bali ini. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu nih, dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Surabaya hadir mas, Bali hadir mas. Nah kebetulan saya di Bali ini, Bandung hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ikut Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Langsung saja kita pada pembahasannya Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada informasi dari jpn.com bahwasanya berikut ini persyaratan harus dipenuhi oleh honorer untuk bisa melamar pada pendaftaran P3K tahun 2024 yang dibuka Agustus ini. Jadi hari ini sudah Agustus, jadi persiapkan saja. Pastikan Bapak Ibu semua melihat informasi-informasi di Aba Channel ini. Ketahui menjelang pendaftaran P3K 2024 dan CPNS tahun 2024, Azwar Anas, yaitu Bapak Menpan RB kita, menerbitkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Karena nih banyak nih yang membicarakan atau yang berkomentar, walah hoax, yang disampaikan hoax. Nah itu sudah benar Bapak Ibu semua, tinggal dicek saja Permenpan RB nomor 6 tahun 2024-nya. Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 memuat sejumlah ketentuan yang mengatur pengadaan CPNS 2024 dan P3K 2024 sekaligus. Belum ada Kemenpan yang secara khusus mengatur hal teknis pengadaan P3K 2024. Jadi ada Permenpannya, tinggal Kemenpannya, keputusan peraturan pemerintahnya seperti apa. Jadi seperti itu saja. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu semua seperti apa nanti mekanismenya, teknisnya di Kemenpan tersebut. Padahal sudah terbit 2 Kemenpan yang berkaitan dengan pengadaan CPNS di tahun 2024. Yakni Kemenpan nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai sipil tahun anggaran 2024. Satu lagi yaitu Kemenpan nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas kompetensi dengan pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Jadi para honorer yang ingin mengetahui persyaratan mendaftar P3K tahun 2024 harus mencermati ketentuan Permenpan nomor 6 tahun 2024 yang mengatur seleksi CPNS dan P3K. Jadi nih bagi Bapak Ibu semua honorer, silahkan cek, disimak ke Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tersebut. Nah nanti saya akan bahas nih, karena saya sekarang tidak leluasa seperti yang Bapak Ibu semua ketahui, saya bisanya membaca, memberikan informasi. Nah nanti kita bahas menggunakan komputer seperti apa lebih detailnya, karena saya takut menyampaikan salah seperti itu Bapak Ibu semua. Berikut sejumlah pasal Permenpan RB nomor 6 yang memuat persyaratan bagi honorer untuk bisa mendaftar P3K di tahun 2024. Nah ini ada pertama pasal 23, di mana satu, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN yang memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut. Usia paling rendah, serendah-rendahnya yaitu usianya adalah 18 tahun. Dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar menjadi PNS. Ini khusus PNS ya. Kemudian usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat melamar. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua, amit-amit ya Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu semua misalnya di penjara nih kurang dari 2 tahun, itu bisa masih melamar untuk menjadi PNS ataupun CPNS ataupun P3K. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi Bapak Ibu semua itu tidak pernah diberhentikan nih oleh atasannya, kemudian oleh pemerintah jika pernah menjadi PNS ataupun P3K, baik dengan hormat maupun secara tidak hormat, apalagi tidak hormat ya Bapak Ibu semua. Tidak menjadi anggota pengurus partai politik ataupun terlibat dalam politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah ingat, untuk yang P3K di tahun ini, kualifikasi pendidikannya itu mulai dari SD. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, silahkan mendaftar. Kemudian sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ini untuk poin yang H itu bagi instansi yang memang membutuhkan sertifikat kompetensi, kayaknya seperti pemadam kebakaran itu membutuhkan, tapi kebanyakan itu tidak membutuhkan sertifikat kompetensi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar P3K dengan memperhatikan masa perjanjian kerja, kemudian ketentuan sertifikat keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H ditetapkan oleh menteri. Nah, kemudian pasal 24, selain ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1, tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai peserta lulusan seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K. Dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS ataupun pengadaan P3K yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan minimal 1 tahun kerja dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK ataupun yang bersangkutan. Nah, sebenarnya di sini banyak Bapak Ibu semua yang perlu dibahas, namun saya tidak akan membahas lebih detail. Jadi intinya di sini rekrutmen P3K akan segera dibuka, silakan mendaftar. Aturannya sudah ada, sudah jelas, yaitu Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024. Silakan baca sendiri. Atau kalau misalnya butuh penjelasan, kita kupas tuntas di kesempatan berikutnya saja. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Jadi bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.